Baik Pak Adi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Sujada, apa kabar? Sehat-sehat? Iya, alhamdulillah. Sehat ya hari ini, Pak. Sehat, alhamdulillah. Nah, Pak Adi, ini saya kan mau supervisi akademik Pak Adi Oke. untuk pembelajaran di dalam kelas nih Pak Adi atau di dalam bengkel lah. Pak Adi, untuk mata pelajarannya apa nanti yang mau saya supervisi, Pak? Oke, untuk mata pelajarannya kita DDO, Pak. DDO ya. DDO itu kepanjangan dari apa, Pak? Dasar-dasar otomotif ya, Pak. Dasar-dasar otomotif. Baik. Nah, di dasar-dasar otomotif pasti kan ada CP, ATP, dan seperti tujuan pembelajaran itu apa nanti yang saya mau supervisi, Pak? Oke, TP-nya itu adalah PKO, Pak, pemeliharaan komponen otomotif. Nah, jadi seperti itu. Jadi mengarahnya lebih ke arah komponen otomotif itu apa aja? Contoh nih kayak mesin, transmisi, dan lain seperti itu. Baik, berarti saya nanti kayak komponen mesin ya nanti ketika saya supervisi di kelas ya Pak ya, pembelajaran tentang Benar sekali. komponen mesin kendaraan. Berarti ini mencakup komponen mesin kendaraan ringan ya Pak Di ya, Iya. untuk baik mobil maupun sepeda motor seperti itu ya. Baik, di sini saya sampaikan tujuan saya sebelum nanti kita ngobrol lebih panjang lagi tentang supervisi akademik. Tujuan saya dengan Pak Adi adalah mensupervisi akademik atau melihat pembelajaran di dalam kelas atau di dalam bengkel supaya nanti Pak Adi pembelajaran ke depan lebih baik lagi atau mendapat masukan-masukan dari saya tentang pembelajaran baik di dalam kelas maupun di bengkel. Oke. Baik Pak Adi. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kan tadi sudah disebutkan sama Pak Adi di komponen mesin, Pak. Ini di kelas berapa, Pak ya? Di kelas TKR 1. 10 TKR 1 berarti ya? kelas 10 TKR Kelas 10 TKR 1. Masih semester berapa sekarang, Pak? Semester 1 ya, Pak? Semester ganjil ya sekarang ya. semester Berarti ganjil. di semester ganjil. Semester ganjil. Nah, untuk tahapan di pengetahuan komponen mesin ini Pak, harapan nanti tujuannya anak-anak seperti apa Pak nanti? Tujuannya ya gimana Pak ya, namanya kita kan memberikan ilmu pengetahuan yang baru nih biar anak-anak tuh tahu. Jadi kalau semisal dia tuh mulai terjun ke prakteknya dan lain-lain, dia tuh nggak akan heran lagi, oh ternyata yang dimaksud teori ini tuh komponen ini tuh ini gitu loh. Oke. Jadi seperti itu. Berarti memahami komponen-komponen di dalam mesin seperti itu sesuai dengan teori-teori yang ada di otomotif ya Pak ya. Oke, itu tujuan akhir goalnya di pelajarannya Pak Adi ini ya Pak ya. Untuk durasi pelajaran Pak, berapa jam pelajaran? Durasi pelajaran kemarin tuh 2 jam Pak ya. 2 jam pelajaran berarti 2 jam pelajaran kali 45 menit ya Pak ya di sekolah kita ya. 45 menit berarti sekitar ya nanti kita pertemuan 90 menitan atau 1,5 jam ya Pak ya. Untuk kegiatannya Pak, perkenalan komponen mesin ini di kelas atau di bengkel Pak? Nah, jadi gini Pak. Untuk kelas 1 rata-rata kita di kelas Pak. Namun di kelas. prospek saya mengajar itu biasanya itu 30 menit untuk teori. 30 menit teori. Nah, terus habis itu kita akan langsung ke workshop Pak. Jadi setelah kita memberikan materi atau mungkin penjelasan tentang materi ini melalui media gambar, melalui media YouTube dan lain-lain, kita kan diwajibkan untuk melihatkan komponennya langsung gitu loh. Oh, ternyata komponennya itu seperti ini. Ya, berarti implementasinya langsung waktu pertemuan hari ini ya Pak ya? Iya, betul. Berarti 30 menit kita di kelas nanti sama 60 menit kita pertemuan di bengkel. Jadi seperti itu ya Pak ya? Iya. 30 menit di kelas, 60 menit di bengkel. Baik, untuk anak-anak memakai baju safety atau standar bengkel Pak? Safety dong. Safety. Berarti waktu di kelas sudah pakai atau baju umum dulu? Belum. Kalau di kelas kita pakai baju umum dulu, ya kan, biar kondisif juga. Terus habis itu kita sebelum ke bengkel, biasanya kita sisakan waktu untuk 5 menit Pak ya. Baik. Untuk persiapan seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini nanti yang akan saya nilai mungkin model pembelajaran, kemudian metode pembelajarannya Pak. Bukan saya nilai ya ini. Nanti saya amati supaya bisa kita diskusikan bersama untuk pembelajaran lebih lanjut. Kemudian setelah model, metode, sama penguasaan kelas, kemudian ada KSE, kompetensi sosial emosional di anak-anak Pak Adi. Oke, saya Pak Adi ya. Berarti ini di hari apa Pak Adi untuk pertemuan kita bisa supervisi akademik di kelas ini? Hari Jumat ya Pak. Hari Jumat ya. Oke, berarti sekarang kan hari Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 2 hari lagi ya Pak ya kita bertemu untuk supervisi akademik di kelas hari Jumat. Baik, di jamnya Pak, jam berapa ini? Pak Adi ngajarnya di hari Jumat?
Saya rada siang sih Pak. Jam Kalau mau berapa? ketemu saya pagi juga nggak apa-apa sih. Jamnya Pak Adi Jamnya ngajar aja, oke. pas di 10 TKR 1 ini. Oh gitu. Iya, jam berapa Ya. ini? Kita kan langsung supervisi kelas. Jam 10 Pak. 10 ya, jam Ya, 10. 10 Nah, oke. sampai jam Sampai jam 1 jam setengah ya, pas sampai sebelum sholat Jumat itu Pak. Iya, benar. Setengah 12-an. Jam 11.30. Iya. Ya itu. Baik Pak Di, terima kasih atas waktunya. Nanti di pertemuan berikutnya di hari Jumat itu saya akan mensupervisi akademik atau sebagai bahan pertimbangan kita untuk diskusi supaya pembelajaran lebih baik lagi ke depannya. baik. Oke, terima kasih Pak Di ya. Baik, saya juga terima terima kasih. Oke. Baik, kali ini saya sudah bertemu Pak Adi di sesi pertama atau pra observasi, yang mana nantinya saya akan bertemu Pak Adi lagi di hari Jumat untuk melakukan supervisi akademik di dalam kelas dan di bengkel teknik kendaraan ringan otomotif SMK Wijaya Putra. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini waktunya apa? Video ya. Dasar atau materi. Nah, materi kali ini adalah kompetensi dasar tentang 1.3, perkenalan tentang perlengkapan otomotif. Ya. Jadi selain itu kita akan bahas tentang apa saja sih yang ada di perlengkapan otomotif. Maju sedikit nggak sampai ya? Oke, hari ini kita akan ada pelajaran 1.3 pemeliharaan komponen otomotif, yang dimana itu kita akan kenal nih, ya kan, apa saja komponen otomotif yang paling utama, ya. Namun kita bahas satu persatu karena banyak banget nih ya komponen otomotif yang harus kalian ketahui. Mulai dari pemeliharaan mesin, ya kan, sasis, terus kemudian ada transmisi juga, ada listrikan juga, dan itu banyak banget komponennya, ya. Namun tema hari ini kita akan fokus di salah satu titik dulu, adalah PMKR, permesinan, ya. Namun PMKR itu singkatan dari pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kita akan fokus di mesin itu sendiri, ya. Pak, apa saja sih komponen mesin otomotif itu? Ya, itu banyak banget, dari silinder top, ya kan, silinder head, piston, crankshaft, camshaft, dan itu banyak banget. Ya, yang kalian ketahui adalah yang pertama adalah satu, nama komponennya. Yang kedua adalah bentuknya itu seperti apa gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah fungsinya. Yang terakhir keempat adalah cara kerja. Nah, itu yang paling penting. Nah, di sisi lain ketika kalian sudah tahu itu bentuknya seperti apa, kalian mau nggak mau tuh harus tahu lokasi dari komponen itu di mana. Nah, dan itu akan mengikuti kok, ya. Dari mulai nama komponen itu apa, gambarnya itu seperti apa, terus kemudian fungsinya itu seperti apa, dan yang terakhir adalah cara kerja. Ya. Saya kasih contoh satu, camshaft. Tahu nggak camshaft itu apa? Kalau bahasa bengkelan biasanya itu adalah noken atas. Tempatnya di mana? Di silinder head, ya, di kepala silinder. Nah, fungsinya itu buat apa sih? Menentukan sudut duel. Yang dimaksud sudut duel adalah titik temu, ya, di antara gimana sih kinerja valve atau katup dari pembukaan dan penutupan. Ada dua katup, yaitu exhaust dan exhaust. Exhaust dan exhaust. Nah, kalau kalian nggak tahu exhaust ya intake lah, ya, exhaust atau intake, ya kan. Terus kemudian adalah exhaust, ya. Terus kemudian Pak, yang dimaksud intake sama exhaust itu apa sih Pak? Kalau intake itu adalah masuknya bahan bakar dan udara menuju ke ruang bakar. Terus kemudian valve yang tadi, yang exhaust tadi, yaitu mengeluarkan sisa pembakaran. Jadi sesudah bahan bakar dan udara itu dibakar, ya kan, diledakkan di ruang bakar, terus kemudian dikeluarkan
melalui exhaust ya. Terus kemudian ini ada tugas sedikit buat kalian. Ya. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan? Kalau Pak saya mau tanya apa sih tentang kendaraan otomotif? Belum ada ya? Saya kira di grup ya. Ini tanya nomor berapa? 2. Apa namanya? Kelas beri makan, Mbak. Oh, iya. Oke. Sudah masuk? Sudah? Silakan baca. Saya sudah kirim itu berupa PDF, ya kan? Di situ materi tentang identifikasi komponen utama motor bakar. Nah, temanya adalah engine 2NR Avanza 2020. Temanya adalah engine, ngerti ya? Engine, mesin. Nah, di situ ada majas saya ya. Terus kemudian ini ada tugas buat kalian. Buatlah tabel identifikasi komponen engine 2NR Avanza seperti contoh di bawah ini. Cuma kalian saya bebaskan, terserah pengen bahas engine yang mana. Pak, saya pengen bahas engine-nya begini, Pajero, Volvo, Scania, dan lain sebagainya. Boleh, tidak masalah. Dan di situ sudah saya terangkan ya. Nama formatnya itu seperti itu. Nama kalian, terus kemudian kelas, terus tugasnya identifikasi komponen engine kendaraan. Nah, terus tipe mobil itu terserah kalian yang saya bilang tadi. Di situ saya contohkan ada Alnia Avanza Veloz tahun 2021 sama Alnia Avanza Suzuki R3 2023. Namun saya bebaskan kalian terserah mau milih engine yang mana. Nyala. Ya, entah itu engine-nya Pak, saya mau bahas tentang engine-nya truk, boleh. Ya, Pak, saya mau bahas engine-nya coba lah Pak, saya mau bahas Ferrari lah, mau bahas Lamborghini lah, mau bahas tentang McLaren Pak, beneran boleh. Cuma kalian tuh harus tulis ya kan, tipe mobilnya. Terus ini bawahnya silakan kasih gambar mobil itu yang kalian maksud, ya. Terus kemudian ada tabel, ya. Ini contohnya, gambarnya ini adalah apa? Gambar satu. Iya. Silinder block. Terus kemudian cara kerjanya silakan Cil, mau baca? Cara produksi bekerja dan bergerak secara translasi atau gerak bolak-balik di dalam silinder yang berbeda. Yang dua volume. Cara produksi bekerja dan bergerak. Cara kerja dan fungsi bekerja dan bergerak secara translasi atau gerak bolak-balik di dalam silinder yang berfungsi mengubah volume dan silinder. Perubahan volume terjadi karena piston mendapat tekanan dari isi silinder atau sebaliknya, piston menekan isi silinder. Piston yang menerima tekanan dari fluida yang selanjutnya mengubah tekanan tersebut menjadi gaya linear. Nah, gaya linear. Yang dimaksud gaya linear adalah gaya naik turun. Kalau ke samping gini bisa. Namanya juga linear, segaris. Ya, namanya juga linear kan segaris. Nah, saya terangkan di sini kenapa sih piston yang ada di ruang silinder tadi, ya, silinder tadi itu bisa bergerak naik turun, yaitu karena adanya kompresi tadi. Oh enggak, kompresi itu apa? Iya, kompresi adalah ke kanan. Kalau yang maksud kecil ini depresi dalam M berarti dia banyak ke kanan. Gitu. Oke, nah saya jelaskan kenapa dia naik turunnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tekanan udara, dan itu pasti, ya kan, tekanan udara dia itu geser bro. Nah,
udaranya masuk ya kan, terus habis itu udara itu nggak hanya udara saja tapi diselingi dengan bahan bakar. Dia tuh masuk di ruang silinder tadi, ruang bakar tadi. Nah ketika sudah ada, dia dinaikkan lagi, itu dinamakan langkah kompresi. Kan ada langkah hisap nih, ya kan? Terus kemudian ada langkah kompresi. Dia mengopres, dia menekan bahan bakar dan udara itu, ya kan? Nah kedua katup tadi itu tertutup. Jadi kan padat nih, ya kan? Dia kan padat nih. Sekarang dikompres. Nah di situ busi dia kan mempercikan bunga api. Kita saya kirim di grup, nanti bisa dikerjakan ya di buku kalian. Di sini kita materi sebentar tentang pemeliharaan komponen otomotif. Nah, Pak, kenapa sih komponen otomotif perlu dipelihara? Kenapa? Kamu nggak pelihara itu apa? Merawat sama perawatan itu beda. Kalau merawat ya kan kita kan jaga dia tetap stabil dalamnya. Kalau sudah kita mau perawatan dalamnya dia perlu penanganan khusus. Ya. Terus ada lagi bahasa yang namanya maintenance. Tahu nggak maintenance? Tahu? Itu ya. Tadi maintenance itu adalah sebuah bahasa teknis yang dimana artinya adalah perawatan. Dimana cara kita merawat dengan baik dan sesuai dengan standar profesional prosedur. Jadi contoh nih, setiap benda apapun itu dari pakaian kalian, topi kalian, sepatu kalian, dan lain kira-kira sama nggak perawatannya? Enggak. Ini baju, kira-kira perawatannya baju itu seperti apa? Dicuci, dijemur dulu, disetrika, terus diparfumi, benar? Nah, kayak gitu. Ya, terus kira-kira untuk perawatan sepatu, dicuci, jemur, ya, ini itu doang. Perlu disetrika? Enggak. Kira-kira kalau disetrika gimana? Beda. Jadi sama saja kok, perawatan mesin pun juga akan berbeda-beda sama mesin yang lain. Mesin diesel sama mesin bensin perawatannya beda apa enggak? Pasti beda. Ya. Terus kemudian yang kita bahas kan perawatan tentang engine nih. Ya kan tema kalian hari ini adalah engine. Besoknya kita akan bahas tentang transmisi, besoknya kita akan bahas tentang chassis. Besok kita akan perawatan tentang brake system itu seperti apa dan lain ya kan. Jadi itu banyak banget di sini. Ya. Cuma kita fokusnya hari ini dulu adalah tentang mesin. Pak, kira-kira perawatan mesin itu apa saja sih Pak? Yang pertama satu, kenali ya benar. Kenali dulu apa saja yang perlu dirawat. Pak, caranya gimana? Bisa kalian klik modul repair, modul manual pun juga bisa dan lainnya. Itu banyak banget. Atau mungkin mau browsing dulu Google dan lain itu banyak banget ya. Yang pertama kalian harus kenali adalah gimana sih sistem dari mesin tersebut. Basicnya adalah pengecekan apa tadi? Pengecekan air tadi ya, pengecekan aki, pengecekan komponen-komponen yang kiranya tidak menimbulkan gesekan yang berlebihan atau suara yang berlebihan. Contoh nih, Pak, yang dimaksud dengan gesekan yang berlebihan atau suara yang berlebihan adalah bunyi kayak kira-kira normal nggak mesin? Tidak. Karena pada awalnya standarnya mesin itu sudah didesain seminimal mungkin dia tidak bising atau bersuara yang berlebihan. Jadi kayak gitu, ya, Pak. Kita kayak serius banget ya. Oke, nah, kemudian dari mulai pengecekan oli tadi, pengecekan air radiator, pengecekan suara bising dan lain-lain, kira-kira apa lagi nih yang perlu dicek? Dan itu nanti ketika kita sudah masuk di sistem bukan apa dan lain-lain. Yuk, kira-kira apa? Apa yuk? Oke, nah, udah ya, kira-kira.
yaitu adalah sistem pengapiannya atau busi. Kita cek nih. Karena apa? Karena mesin itu perlu busi. Pak, ada nggak mesin yang nggak perlu busi? Nah, lanjut ya. Oke, jadi pembahasan tadi pemeliharaan komponen otomotif, kira-kira ini ada pertanyaan atau enggak? Boleh sih mengenai tentang tugas, boleh mengenai tentang mau membahas tentang engine apa dalam lain itu terserah kalian. Atau mungkin aku punya pertanyaan kecil, ya kan? Kira-kira kamu tuh suka kendaraan seperti apa? Kendaraannya apa gitu? Ya mobilnya apa? Sigren. Oke, berarti kamu ingin bahas tentang Sigren. Iya. Bisa kan ya? Sigren itu apa? Tipe apa? Mobil apa? Toyota, Suzuki, Daihatsu. Jadi gini, usahakan setiap individual itu berbeda. Ya, setiap individual itu berbeda. Bisa, apa mau bahas apa jalannya itu beda. Bisa ya. Kalau ini pengen bahas tentang Pak, saya pengen bahas tentang engine yang punya kapasitas 3000 cc. Itu tidak masalah. Ya, diesel juga nggak apa-apa. Pak, saya pengen bahas tentang yang ada pistonnya tuh 12 piston, ada yang punya 6 piston, ada yang punya 8 piston, tidak masalah. Jadi ada piston nggak apa-apa. Gimana? Nggak apa-apa. Tapi kira-kira mobilnya nggak ada. Minimal 3, ya. Piston tuh ada 53. Nggak apa-apa. Terus ini saya kasih bahkan ini bahannya. Kira-kira mobil itu ada yang 2 tak atau enggak? Ada. Mobil apa? Anjay, keren banget sumpah. Jadi salah satu contohnya itu ya. Misalnya juga yang juga di sini kan ada banyak nih ya, teman-temannya yang nggak masuk juga nanti bisa dikasih tahu. Terus kemudian yang kiranya harus gini ya, intinya satu individual itu harus beda ya. Pak, kalau kebetulan sama ya nggak masalah gitu. Tapi kan tulisannya kan pasti beda di isinya dan ya. Ingat, harus benar-benar dikerjakan secara individual. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, terima kasih dari saya ya. Mungkin itu aja. Silakan istirahat nanti terus bahas tentang pekerjaan ini. Kalian bisa menanya dulu nih mau bahas tentang mobil apa dan lain ya. Silakan terus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adi, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat. Ini saya mau konfirmasi kita yang dan observasi pembelajaran ini. Nah, untuk refleksi pembelajaran ini Pak Adi, apa yang sudah Pak Adi lakukan? Seperti biasa Pak ya, sesuai jadwal saya ngajar kelas 1 pagi dan sudah jam berdiri juga. Nah itu saya ngajar tentang materi pembelajaran teknik kendaraan ringan Pak ya. Apalagi kompetensi dasarnya adalah pemeliharaan kompetensi otomotif. Nah di sisi itu kita punya materi Pak, materinya adalah tentang pengenalan mesin dan kendaraan. Oke, nah dari yang kegiatan Bapak di dalam kelas ini, apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan ini Pak? Oke, ketercapaian terhadap siswa ya Pak? Iya. Oke, terhadap siswa. Siswa ini mampu ya kan
apalagi tentang kompetensi dasar. Kalau di pembelajaran itu banyak sekali nih kompetensi dasarnya. Nah, salah satu kompetensi dasar itu siswa mampu ya, kan, menjelaskan kembali apa isi materi tersebut. Terus yang kedua adalah pencapaiannya adalah ketika dia sudah mendapatkan materi, kita kan vokasi nih SMK, mau nggak mau kan harus siswa tersebut bisa melaksanakan uji praktiknya juga. Praktek ya. Itu kalau dari segi siswa. Sekarang dari segi indikator ketercapaian pengembangan diri sendiri mengajar beberapa Oke. Dan itu pastinya banyak supaya indikatornya bilang indikator saya sendiri adalah mungkin saya harus selalu by step menyampaikan materi terhadap siswa karena apalagi kan kategori siswa sekarang daerah sekarang itu harus benar-benar kayak bermain sama digital Pak. Kalau kita penyampaiannya secara digital terus kemudian juga tahapannya siswa udah mampu ya kan udah mampu menguasai materi tersebut itu ya materi yang jadi gak hanya penyampaian kita materi kita bahasa kita buku dan lain-lain enggak kita perlu kayak video media dan lain-lain seperti itu. Untuk medianya mungkin ya akan Bapak gunakan kelas dari yang misal dari yang awal sampai sekarang. Oke, jadi ada media tiga media Pak yang saya gunakan. Yang pertama adalah membaca website itu Pak. Terus kedua adalah kategori tentang video. Terus yang ketiga terakhir adalah kuesioner Pak. Jadi seperti itu. Jadi kuesioner ini yang terakhir adalah kupas tentang dua ini Pak. Jadi isi website saya atau rumah belajar saya itu apa. Terus kemudian media videonya itu apa. Terus kemudian kita ulas kembali di kuesioner tadi Pak. Jadi secara poin, jadi semua kita tahu, oh ya ternyata nilai saya itu seperti ini gitu Pak. Itu ya bagus sekali sih Pak. Untuk indikatornya dari pengembangan diri Bapak ini dari level 1 sampai level 10 Bapak di level berapa sekarang? Itu susah ya Pak. Sekarang berapa ini sekarang? Mungkin awal berapa dulu sebelum ada kegiatan observasi itu berapa? Untuk perkembangan seperti biasa Pak, sebelum kita mengajarkan sesuatu, mungkin kita bisa menengok beberapa guru yang itu mungkin awitan saya itu adalah 6 Nah, karena kita sudah punya rangkanya gitu, mengajar itu seperti apa. Nah, di dalam itu kita harus kembangin juga gitu. Ya untuk sekarang alhamdulillah beberapa hal yang mungkin saya dibuat untuk pembelajaran saya itu kurang lebih sekitar 8-9 ya. Alhamdulillah sudah ada peningkatan setelah kegiatan ini ya Bapak ya. Baik Bapak, untuk kegiatan selanjutnya ini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi kemarin selama kita di kelas. Jadi saya akan menyampaikan hasil observasi saya tentang kegiatan yang dilakukan di dalam kelas di materi TKO tadi Pak, di kelas 10 TKN 2 ya Pak ya kemarin ya, kelas 10 TKN. Jadi di sini itu ada beberapa data atau yang ingin saya sampaikan untuk pembelajaran yang masih sudah sangat bagus, sangat bagus sekali. Jadi anak sudah sangat antusias. Jadi tidak hanya teacher center learning, tapi sudah student. Jadi bisa diskusi dengan teman sebagainya. Kemudian tanya jawab. Ketika ada kelompok ini salah satu kelompok begitu benar ya Pak ya. Ya, jadi sudah tidak terpaku pada guru. Kalau saya lihat beberapa guru itu masih terpaku, tapi kalau Bapak ini sudah bagus, jadi siswanya sudah bisa berdiskusi dengan sejawabnya, dan kalau ada pertanyaan itu sudah benar ya Pak ya. Kemudian yang kedua, Bapak selalu menyampaikan ini ATP-nya, itu tujuan pembelajaran. Jadi stepnya kita mau belajar apa dulu, nah itu sudah disampaikan sama Bapak. Misal PKO itu apa aja yang dilakukan nantinya di hari ini, itu jadi bagus sekali Pak. Menyampaikan alur tujuan pembelajarannya step by step sampai itu juga teori sampai sudah bisa sampaikan. Benar ya itu ya Pak ya, itu yang saya catat kemarin. Kemudian data yang ketiga itu adanya refleksi di akhir pembelajaran. Jadi dikatakan 4
jam di kelas, 2 jam di bengkel. Nah, pas di bengkel itu sebelum anak-anak kembali, Bapak melakukan refleksi pembelajaran. Jadi dapat jadi nggak serta-merta jam pulang sampai kesana langsung pulang. Itu enggak kayaknya apa itu sudah bagus. Ada atensi di akhir pembelajaran. Betul ya Bapak ya. Namun ada satu sebenarnya yang kurang itu ketika jam pindah di antara jam kelas ke jam sekolah belum dilakukan satu Pak, itu bisa dilakukan SBG. Jadi anak-anak setelah dari kelas nih, dari kelas perjalanan kita ke bengkel ya sekitar 50 meter lah dari kita ya, perjalanan 50 meter. Anak-anak kan masih berombol dan sebagainya, ganti baju praktek. Nah itu mungkin alangkah baiknya dilakukan SBG. Jadi menambah semangat mereka setelah ganti baju, jadi lebih fokus lagi ke pembelajaran praktikumnya. Ya begitu. Setuju ya Bapak ya? Setuju ya? Ya bisa dilakukan nanti di pembelajaran selanjutnya. Oke, siap. Kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan, Pak. Jadi Bapak tadi kan ingin mengembangkan kompetensi diri di media pembelajaran. Nah, harapan nantinya itu di bengkel juga memanfaatkan trainer di bengkel itu secara maksimal. Betul ya. Jadi kalau bisa anak-anak ini saya lihat masih ada yang apa namanya nanti yang prakteknya ya memang merasa dari saya bergabung juga ada batasan lagi lah Bapak bisa rolling lah minimal bisa rolling untuk anak-anak sehingga tidak ada yang nganggur walaupun ya ada yang nganggur sih untuk giliran praktik tapi angka baiknya kita rolling praktik supaya meminimalisir tidak ada yang nganggur seperti Bapak ya baik nah untuk Bapak saya tanyakan ya untuk hasilnya Pak pengembangan apalagi nih Bapak yang menurut Bapak ingin kembangkan tadi kan sudah media mungkin apa dari dalam diri Bapak untuk pengembangan. Oke, untuk pengembangan ya Pak ya? Iya betul. Ulasannya adalah guru pengembangannya itu siswa dan mengalami siswa lagi ya Pak ya? Ya. Jadi sebaiknya Mas gak jadi stop langsung ini. kan asik mikir tak tujuh mati. Apa ya? Area yang ingin dikembangkan lagi mungkin Makan apa kira-kira? Pemasakan materi, materi yang interaktif atau materi yang terkini. Apa? atau masuk ke pembelajaran KSD, diferensiasi itu apa? Sorry ya, kurang ngerti kan soalnya Demat otomotif murni, teknisi. Jadi apa namanya pedagogiknya masih Kalau kompetisinya api wes. ya mungkin itu aja bisa pengembangan untuk meningkatkan soft skillnya. Oke, untuk Pak Jono Oke. Langsung naik kelas kakak, langsung. Oke. Nanti paling 3, 2, 1. Nah, untuk di sini tadi kan sudah kita bicarakan tentang pengembangan diri Pak. Ini pengembangan diri yang kita lebih apa ingin punya lagi itu seperti apa? dan saya mikir pelatih anak-anak ya Pak ya lebih fokus ke soft skillnya Soft skill ya? soft skillnya terus kemudian untuk persiapan di tempat makan nanti Pak kayak gitu apalagi di tempat makan itu kan gak hanya perlu hard skill itu perlu soft skill juga karena kita akan diajari juga berhadapan sama customer itu seperti apa kayak gitu Pak. Jadi kayak gitu latihan tentang public speaking mengenal tentang bahasa teknis operasional tentang otomotif dalam itu sangat bermanfaat. Nah, baik Pak Adi, ini sudah selesai percakapan kita mengenai pasca observasi ini, Pak sudah dilakukan rapat praobservasi dan observasi. Nah ini yang terakhir yaitu pasca observasi. Data-data ini sudah saya catat, nanti akan saya serahkan ke Pak Adi sebagai pengembangan diri ke depannya agar kompetensinya lebih bagus lagi ketika berhadapan dengan anak dan mencapai tujuan pembelajarannya. Gitu ya Bapak ya. Terima kasih Pak Adi atas waktunya dan kesempatannya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih Pak Sud tadi sudah mau membantu Pak Sud untuk kegiatan observasi pembelajaran. Gimana perasaannya setelah coaching dengan Pak Sud? Alhamdulillah, karena balik itu ya Bu, kayak banyak sekali, apalagi tadi kan ada saran juga, dan itu sangat bermanfaat saya untuk memperkembangkan diri saya, SDM saya untuk mengajari anak. Tidak kayak apa ya? Cuma gitu ya. Benar sekali. Ada solusi, ada masalah ada solusi. Iya, benar sekali. Pak Sud sendiri. Kadang-kadang kita observasi Iya. Kadang-kadang ya juga masalah belajar juga di luar kegiatan ini sih sering. Jadi selain Pak Adi juga ada program, tapi Pak Adi sering juga karena memang beliaunya memang dari apa namanya murni, pedagognya kan masih perlu penambahan tadi. Kadang kita kalau ngomong-ngomong sama teman ya bincang-bincang secara tidak langsung kita coaching ya. Iya. Kita coaching menanyakan apa kendala, terus gimana cara mengatasi kendala tersebut. Kita sudah tahu dengan coaching juga. Jadi lebih sering sih, tapi ya di luar kamar tapi ada situnya ya juga ada. Terus kasus sendiri dari coaching ini ya, dari coaching dengan Pak Haji. Kira-kira apa yang menurut jenengan ada yang kurang atau mungkin kekurangan dari coaching ini? Saya sih selalu banyak ya Bu ya, mungkin aku melihat banyak orang kadang kita lupa dengan coaching itu sendiri, terkadang sampai saya tuh ya saya sendiri yang menyelesaikan masalah, padahal harusnya yang coba itu yang menyelesaikan masalah sendiri itu belajar saya yang menyelesaikan, biasanya sih seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, Nah itu nanti khawatirnya bapak-bapak yang lain itu ya cuma mengandalkan saya, jadi kalau ada bapak sudah selesai ya pasti nanti Pak Sud menyelesaikan. Nah, harapannya padahal bapak-bapak semua yang akan menyelesaikan masalah sendiri. terus solusinya agar hal itu tidak terjadi. Solusinya ya kita harus sering melakukan coaching supaya lebih terbiasa untuk bapak-bapak yang masalah yang mereka sendiri punya masalah kita sebagai coach. Baik, sekarang kali ini saya akan memberikan umpan balik dari hasil coaching Pak Sud dengan Pak Haji. Saya lihat dari hasil coaching tadi sudah bagus ya. Jadi mulai membuka, membangkitkan semangat Pak Haji dalam melakukan pembelajaran di kelas, mengingat kembali apa yang sudah dilakukan, kemudian merefleksikan hasil pembelajaran, kemudian mungkin kendala-kendala apa yang sudah dihadapi pada saat pembelajaran di sekolah saya. Cuma tadi ada yang saya lihat dari masukannya Pak Sud tadi ya melakukan ice breaking ya, Iya, ice breaking. ice breaking. Kadang memang dalam kondisi anak pindah ruangan itu kan kita harus memfokuskan lagi, Mengkondisikan lagi. Salah satunya adalah dengan ice breaking itu tadi. Kemudian karena peralatan tadi katanya kan memang terbatas, sehingga bergantian ya, sehingga mungkin sedikit harus digali sedikit nih dari Pak Adi. Kalau misalnya alat itu terbatas sehingga harus bergantian. Dan ada anak-anak yang menganggur, Iya, ya kan tadi nggak mengerjakan yang apa-apa, mengerjakan ngapa-ngapain apa. harus belajar. Kira-kira untuk solusinya bagaimana untuk anak yang tidak melakukan apa-apa? Mungkin bisa di rolling ya dengan kita biasanya kan kalau PKO itu ada 5 tema. Mungkin anak-anak yang kelompok A tema yang pertama, kelompok B tema yang kedua, mungkin dibagi 5 kelompok sehingga berputar terus sampai nanti tercapai semuanya sudah di 5 pertemuan itu tadi. Jadi anak sudah menguasai semuanya. Itu bisa. Kayaknya sih seperti itu dari tadi ya. Kalau Pak Adi, Kalau tadi gimana? Kalau Pak Sud itu jawaban Oh, saya tadi kan gitu. Itu jawaban. Saya tanya apa Mungkin jawaban? bisa. Kalau tadi mungkin. Ya, kalau sampai Mungkin ada terjadi strategi yang berbeda. ya terjadi kekosongan sehingga ada yang nganggur gitu. Apa yang dilakukan? Jadi gini Bu, jadi ketika saya sebelum membawa anak-anak ke workshop itu mesti saya kasih tugas kita observasi berlibet tentang contoh nih kita mau observasi tentang mesin, jadi kayak pengetahuan adalah secara tertulis, jadi kayak gitu. Jadi contoh nih setengah jam untuk praktek siswa sebagian, kalau praktek sebenarnya anaknya sudah cukup ya kan, siswa yang setengah tadi itu tulis. Jadi intinya tuh kayak isi Satu ngerjakan tugas, satu praktek dulu, nanti cek. Itu ya bagi konsepnya. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi ada kita ibaratnya pada saat coaching itu melihat misalnya ada satu space yang kosong nih. Kira-kira tadi kadang gini ya, pada saat coaching dari awal itu kendala apa yang disampaikan.
Kemudian di akhir coaching itu kadang ada beberapa kendala lagi yang disampaikan lagi dari awal sampai akhir itu ternyata ada nambah lagi. Nah, jadi yang nambah tadi misalnya permasalahan yang tadi di awal tidak disebutkan, kemudian di akhirnya disebutkan, akhirnya kita kan mengulik lagi, mengulik lagi. Jadi sampai benar-benar ibaratnya apa yang dijadikan permasalahan itu tuntas selesai. Jadi coachingnya di continue nih, sudah selesai. Jadi di situ saja. Jadi nanti mungkin pada saat melakukan coaching lagi, latihan lagi, pasti semuanya bisa bisa terlaksana sesuai apa yang ada di alurnya ya Pak ya, dan di depannya. Demikian Mas Sul, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Ibu waktunya. Mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.